Cek, cek. Halo, Mbak Yuyun, terdengar suara saya? Iya, terdengar. Mbak Prati. Bentar, belum terdengar di kami. Cek dulu ya. Cek. Sudah terdengar? Oh, masih kecil. Oke, sebentar saya besarkan suara saya. Sudah. Oke, sudah. Oke, Mbak Yuyun izin, beberapa masih ada yang sholat asar. Kita mulai saja ya Mbak Yuyun ya. Boleh. Kita mulai, teman-teman kita ini teman-teman ditugaskan di bagian imunisasi Mbak Yuyun, dan untuk ankor pada sore hari ini hanya 1 jam pembelajaran. Semoga bisa cukup waktunya untuk tersampaikan ya. Ya, mudah-mudahan. Suaranya putus. Halo? Ya. Oke. Ya. Langsung nih. Langsung aja. Bentar. Saya izin share screen ya. Belum. Pesertanya cuma 15 ya? Ya, pesertanya 15 orang. Oke, sudah terlihat? Sudah. Ini saya boleh record nggak? Atau dari Boleh, silahkan. Oh iya. Send request. Post. Sudah jalan kah? Ya. Ini resume, oke. Resume recording, resume ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya. Nah, walaupun sore kita tetap semangat pagi ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat ya. Oke, di sore hari ini dalam waktu 1 JP, berarti nanti selesainya kita pukul 17 ya, mau tidak mau ya. Nah, saya harus mau ngebut atau mau pakai kecepatan biasa saja nih, tergantung kakak-kakak juga ya. Kita karena 1 JP mungkin paham dan langsung ngambil sikap nih gitu ya, nggak sampai jauh banget kita dalami lagi, tapi nanti mudah-mudahan bisa dapat lagi di ini ya, pada saat nanti ketika kakak-kakak mempelajari lagi, memperdalam lagi di asesmen di pelatihan anti korupsi dan anti korupsi dasar dan integritas nanti. Kalau misalnya ingin mengikuti di e-learning PADI dari KPK ya, seperti itu. Nah, ini izinkan saya, tadi sudah kasih pantun ya, saya ulang lagi ya. Ini Mbak Prapti udah di record ya? Mana Mbak Yuyun? Ya, sudah direkod ya. Ini pause recording. Recording ya, ada recordingnya. Oh ya, terima kasih. Ya, oke. Untuk pantun pembuka tadi salamnya sudah disampaikan. Jadi melati kuntum tumbuh di taman kota, sayang punai hinggap di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata terucap sebagai pembuka bicara.
Dari beragam daerah asal kita bertemu jua di sini karena takdir pencipta. Mari membangun integritas anti korupsi, ikhlas sepenuh cinta, berikan makna supaya berkah dan menggajawanta. Di sini ada kakak Afifah ya, Afifah Ali, Amalia Hairunisa. Nah, tadi kakak Afifah, mana kakak Afifah? Ada ya? Lagi sholat nggak? Ya, Mana kakak Mbak? Amalia. Iya, ada kakak Amalia. Halo kakak Amalia. Kakak Aprianti, kakak Ayu Rahmawati, kakak Korina, kakak Dahlia, kakak Dwiyanti, kakak Elvira ya. Kakak Neng, Bu Bidan Firda, kakak Firda, kakak Hamita, perempuan semua ya. Kakak Ina, kakak Nining, kakak Pipit, dan kakak Raudoh ini cowok cewek? Cewek ya, Raudoh. Cewek semua ya kakak apa Bu Kak Mbak Prati ya? Halo? Oke, cewek semua nih. Wah, power pop girl ya. 15. Oke, perkenalkan ini saya Widya Yuliana, panggilan Yuyun. Saya di BPK Jakarta sejak 2010 ya. Jadi 1 Desember 2009 TMT CPNS di BPK Jakarta. Jadi sebelumnya saya PTT di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebagai dokter ditempatkan di IGD. Nah, ini penyuluh anti korupsi ya. Nanti ini adalah dari LSP KPK. Jadi bukan dari KPK ya, kita mandiri. Jadi menyuluh ini adalah bukan dari KPK, tapi sebagai perwakilan dari institusi untuk melakukan pemberian ini ya, pemberian penyuluhan, pelatihan gitu. Jadi mandiri dan tidak mengatasnamakan KPK. Jadi kakak-kakak nanti kalau misalnya berminat mau menjadi penyuluh untuk menegakkan anti korupsi di tempat tugasnya atau di masyarakat juga, itu nanti bisa melakukan asesmen jarak jauh ya, nanti mengikuti e-learning PADI, nanti di akhir saya sampaikan. Nah, itu. Kemudian bisa mengikuti sertifikat yang lainnya. Ini ada Book Creator, media pembelajaran yang saya gunakan, sama Google Google ya, Google Certified Educator. Nah, mungkin di sini teman-teman di Puskesmas saya juga bisa berlatih juga nih, karena Puskesmas juga sudah mulai digitalisasi layanan ya. Nah, ini WA saya, ini email saya. Oke, kita lanjut ya. Dan Nah, sebentar Bu Yuyun, izin. ya, Suaranya kurang terdengar Bu Yuyun. suaranya kurang terdengar ya. Ini earphone HP saya bentar. Apa headset saya bermasalah, mungkin saya pinjam punya Bu Rini dulu sebentar. Mungkin ya, Bu. Oke, sudah terdengarkan Mas Ade? Halo, halo. Mohon izin. Cek, terdengar coba Bu lagi Bu. Oke, sudah jelas ya, karena tadi pecah ya Belum, suaranya. belum Mbak Belum Bu, Yuyun, belum. belum Bu. Belum, sebentar. Sebentar saya tunggu, sebentar saya stop. Coba Bu ngomong Bu. Oke, sudahkah? Bentar ini saya Suaranya. besarkan. Saya besarkan belum. Ya, sudah terdengar? Sebentar Bu. Cek, cek. Sudah. Coba Bu. Halo. Sudah. Belum Mbak. Kenapa ya ini enggak speakernya tidak bermasalah? Coba sudah jelaskah di sini? Coba dicek lagi Mbak. Cek Mbak Yuyun, cek. Sudah. Saya terdengar kencang. Cuma suara saya enggak terdengar ya. Udah. Sudah, oke. Ya, mari kita lanjutkan kembali ya. Mohon maaf ini. Lanjut untuk sebentar. Ya, oke. Nah, kita lanjut ya. Are you ready? Sudah siap belum nih? Masuk. Sudah siap? Kalau siap, mari coba ikuti apa yang saya ucapkan ya. Pegang dagu. Oke, pegang telinga. Ada yang pegang hidung nggak? Nggak ada ya. Sekarang ikuti apa yang saya lakukan. Oke, yang saya lakukan ya.
Pegang pipi. Siapa yang pegang pipi? Yang saya lakukan apa? Oke, ya, satu lagi ya. Udah pegang tangan. Ya, dan pegang tangan. Oke, nggak apa-apa. Fokus ya. Nah, kita sekarang fokus ke sini dulu. Ya, kita punya safety briefing. Dan tadi udah mandi dan makan belum? Mandi makan tuh apa ya? Nah, aman diri dan aman lingkungan. Oke ya. Manten, sudah manten belum di sini? Ada yang belum menikah? Ya, nyaman dan tenang gitu ya. Terus manja senyum. Apa itu? Mandiri jaga kesehatan, nyalakan alarm untuk minum 20-20 ya. Kemudian hidrasi dengan minum. Jangan lupa tiap 20 menit, 20 detik itu jauh menatap jauh ya seperti itu. Agar kalau nanti ini seandainya ini kan ini luring ya. Kalau nanti seandainya daring terus di komputer kita 20-20-20. Juga untuk peregangan ya, meregangkan gerakan ringan di tubuh kita. Oke, jangan lupa minum. Nah, ini K3 kita sama briefing. Oke, kita lanjut ya, kakak-kakak. Nah, ini ada passwordnya. Passwordnya kalau kita ibaratkan pembelajaran itu seperti journey. Jadi seperti apa namanya? Seperti ya seperti inilah perjalanan ya. Seperti perjalanan dalam kehidupan kita. Dan ini kita harus punya password. Apa sih passwordnya? Kakak-kakak tentu ikuti pelatihan ini punya harapan ya pada saat kemarin sama kakak Prapti. Ini saya panggil kakak-kakak aja ya, biar terlihat semuanya mudah. Sama kakak Prapti ditanyakan harapan pembelajarannya. Pasti pengen lulus. Bener ya kakak-kakak ya? Bener ya kakak Prapti ya? Pengen lulus semuanya. Ada yang harapan lain nggak? Ya, pengen lulus bener? Halo? Ya, pengen lulus ya tentunya. Nah, kalau harapan pengen lulus itu sudah pasti nih, ketika nanti sudah lulus, ya sudah selesai harapan pembelajaran itu. Dan saya inginnya harapan itu akan lebih jauh lagi, bukan hanya sampai di pelatihan ini gitu ya. Kita punya pembelajaran, visi pembelajaran itu sampai di masa depan. Apa sih visi pelatih seorang pengelola imunisasi itu? Nah, berarti kan untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian untuk menciptakan apa tadi anak-anak Indonesia yang generasi unggul Indonesia, generasi emas Indonesia itu sehat. Seperti itu ya. Nah, jadi melakukan imunisasi keamanan, bagaimana sih vaksin apa pemberian imunisasi itu aman seperti itu. Kemudian juga tercapai ujinya kenapa? Nanti untuk kekebalan kelompok dan lain-lain. Nah, itu visi yang ke depannya. Bukan hanya sampai di pelatihan ini. Pasti lulus nih kalau selesai pelatihan ini ya. Nah, dampak dampak dan tujuan yang jangka panjang itulah harapan visi pembelajaran yang akan dibangun karena sejatinya tantangan itu adalah di kehidupan di tempat kerja kakak-kakak sekalian. Oke? Dan disinilah berawal kenapa anti korupsi dan dikaitkan dengan integritas ya. Anti korupsi dan integritas ini penting, walaupun hanya 1 CP. Pasti ada itu berhubungan dengan pekerjaan kakak-kakak. Oke? Passwordnya sudah Pak tahu ya. Balik kepada diri kita sendiri, apa harapan visi pembelajaran kita? Karena sesungguhnya belajar itu ada di universitas kehidupan. Nah, ini kalau kita ibaratkan pembelajaran itu seperti sebuah apa namanya journey. Nah, kita mau pilih yang mana nih kendaraan kita? Apakah kita mau jalan kaki, mau berlari seperti itu ya, mau naik sepeda motor, mobil atau pesawat atau kereta cepat, wus ya, wus ada wus kita ya dari Jakarta Bandung cuma 30 menit. Nah, mau pilih yang mana nih, kakak-kakak? Nah, kalau kita bisa naik yang cepat, kenapa kita pakai yang lambat ya? Seperti itu. Jadi pilihannya ada pada diri kita sendiri. Kita mau mencapai tujuan kita itu mau jalan kaki, berlari, atau bersama-sama tuh. Kalau mau naik pesawat ya nggak mungkin kan ngangkut-ngangkut kita sendiri gitu ya. Harus bersama-sama sih juga rugi juga apa namanya mengangkut satu orang penumpang pesawat kecuali pesawatnya pesawat komersil sendiri ya, punya pribadi, pesawat pribadi, jet pribadi itu. Oke, itu ya. Nah, jadi kita harus bersama-sama nih, bersama-sama mencapai tujuan kita. Kalau bisa bersama-sama dengan cepat, kenapa harus jalan kaki sendiri? Oke. Nah, sudah senangkah ada di mana nih kakak-kakak nih? Kita hitung mood meter dulu nih. Sudah. Ini besok mau penutupan ya. Tapi ada post test pretest dulu, post test ya pembelajarannya ya. Ini ada di level mana nih kakak-kakak? Merah, merah ini.
biru, kuning, atau hijau? Kuning. Ada di kuning ya. Ada yang di level hijau atau biru nggak? Di biru. Ada nggak yang biru? Nggak ada ya. Nah, kalau ada yang merah atau biru, boleh kasih senyum dulu nih teman-temannya nih. Kasih senyum ya, karena senyuman itu, nah ini menurut artikel ini, dan menurut penelitian juga, senyuman itu berdampak pada kesehatan kita. Ya, imunitas kita, kekebalan tubuh kita, dan di otak kita itu bermain-main tuh neurotransmitter ya, apa namanya, Allah sudah kasih di susunan tubuh kita gitu ya. Nah, smiling can trick your brain into happiness and boost your health. Jadi itu, kalau teman-teman nih pengelola imunisasi, jadi imunisasi yang paling bagus itu ada dalam tubuh kita sendiri ya sebenarnya ya, walaupun itu nanti dibantu dari luar. Ada yang kekebalan yang pasif, ada yang aktif. Nah, itulah tadi. Nah, imunitas kita ya kita bangun dari mindset berpikir kita sendiri karena sebenarnya sejatinya tubuh kita itu sudah menciptakan kekebalan-kekebalan itu. Akan tetapi terkadang dia membutuhkan dari luar. Nah, ini jadi dengan senyuman, senyumlah yang tulus ya. Nah, penelitian yang menunjukkan senyuman yang terpaksa pun itu berdampak pada kesehatan dan imunitas kita, apalagi senyuman itu tulus ya. Oke, kakak-kakak, saya yakin kakak-kakak sering tersenyum karena sering melayani pasien ya, pasien, dan itu harus dengan pelayanan prima ya. Gimana salah satu berakhlak itu adalah apa? Ramah, cepat, cekatan ya. Seperti itu, memenuhi harapan pelanggan selalu 4S, 5S gitu ya tersenyum. Oke, nah ini kita masuk ke pembelajaran. Kalau sudah tahu passwordnya, tahu apa yang diinginkan, dan juga senang, seperti itu ya, kita masuk ke pembelajaran sekarang. Kakak-kakak setelah mengikuti materi ini, mampu memahami anti korupsi pada pelayanan publik sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan pemberantasan korupsi. Walaupun saya harus memaksa kakak-kakak ini harus ngebut nih di sesi sampai pukul 5 nanti, karena sudah tinggal 25 menit lagi. Oke, nah indikator hasil belajarnya apa? Menjelaskan konsep korupsi, menjelaskan anti korupsi, menjelaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan terakhir ini belum tertulis ini ya, membangun sikap anti korupsi itu yang paling penting. Membangun apa sikap kita terhadap anti korupsi ini. Nanti ada pernyataan komitmen, saya minta di Mentimeter nanti kakak-kakak tuliskan apa nih kakak-kakak komitmen kakak-kakak untuk anti korupsi ya. Nah, ini ada pokok bahasannya, 3 pokok bahasan dan 1 tadi membangun sikap anti korupsi dengan 15 materi dasar anti korupsi ini Mas ada berapa ya? 9, 10, 11. Nah, 4 lagi yang membangun sikap anti korupsi ya. Nah, itu kakak-kakak mudah-mudahan bisa dapatkan juga nanti secara mandiri, nanti kakak-kakak mengikuti, harapan saya ke depannya mengikuti PADI, e-learning PADI, pengetahuan anti korupsi dasar dan integritas di ACLC KPK itu ya, sebagai bukti komitmen kakak-kakak untuk pemberantasan anti korupsi. Karena kita cuma 1 JP di sini. Nah, mari kakak-kakak buka Mentimeter. Di sini boleh di barcode ya, pakai HP-nya. Boleh di barcode ya, pakai HP-nya Mas Ade. Itu sudah saya kasih linknya ya, belum ya? Saya kasih linknya di chat. Nah, itu bisa di copy ke WA group ya. Eh, eh, Boleh? boleh Bu Yuyun dikirim ke WA saya aja Bu, Oke, bentar-bentar ya, sebentar. biar saya share langsung ke grup. Ya, sebentar. Kok tutup salah. Sudah ada yang gabung ya? Bentar. Saya salin dulu. Oke, sudah ya, Mas Ade ya. Sudah Bu, sudah Bu. Oke. Ya, silakan diisi Mentimeternya. Nah, kita untuk paham untuk menghindar tentunya ya. Di sini saya coba new cell di Mentimeternya. Sudah ada yang bergabung belum?
Sudah ada 2 tadi. Ya. Sudah semua belum bergabungnya baru 4. Oke. Nah, silakan ketik apa yang diketahui mengenai korupsi. Silakan kakak-kakak. Apa sih kalau menurut kakak-kakak korupsi itu? Yang belum bergabung boleh nanti lanjut gabung ya. Silakan ditulis dan di-submit. Diklik submit, jangan lupa. Apa itu korupsi? Oke, sudah belum? Ya, pendek-pendek aja nggak apa-apa. Ya usah panjang-panjang. Yuk. Sudah? Belum. Saya tulis. Nah, kemudian kata, 3 kata tentang. Oke, ini sudah ada ya. Sudah. Oke. Ternyata nggak menanggapi ya sebentar. Apakah sudah mengirimkan kakak-kakak? Belum ya? Oke, kita lanjut saja ya. Ini ternyata ada kendala di situ. Ya, kita lanjut ke slide saja. Nah, kakak-kakak kira-kira apa pendapat kakak-kakak tentang korupsi, definisi korupsi itu? Ada yang memberikan pendapat? Yang nomor 1, kakak siapa? Kakak Afifah Ali ya. Ya, Kak Afifah mana Kak Afifah? oke, Kak Afifah, korupsi itu apa Kak Afifah? Kak Afifah mana Kak Afifah? Ya, ya. Kira-kira apa sih korupsi itu Kak Afifah? Coba diulang lagi Bu Yuyun. Oh, Maaf teman-teman suara ada yang saya, kurang jelas suara soal. saya nggak terdengar ya? Oke. Ya, korupsi itu menurut Kakak Afifah apa? Kira-kira boleh sharing nggak apa yang Kakak Afifah paham tentang korupsi? Ini sudah terdengar cukup? Coba ini mohon maaf Mbak Yuyun, ini di sini ada beberapa yang udah isi, ada juga yang belum. Mungkin langsung aja mau bertanya ke siapa Mbak Yuyun? Ya. Gimana? Mau bertanya ke siapa? Apakah sudah terdengar? Halo? Tadi di belakang saya mendengar ya, apa yang dimaksud dengan korupsi gitu ya Mbak Yuyun ya? Oh, betul kakak mengerti. Ya, betul. Silahkan siapa yang berkenan, monggo tadi diminta Mbak. Baik Ibu, Oke. yang dimaksud dengan korupsi ini menurut saya sendiri ya Bu ya, suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh suatu pegawai yang mana intinya berupa ya, seperti korupsi waktu, korupsi dari hal yang tentang keuangan ya Bu, harusnya sesuai ditambahkan seperti itu sih Bu. Oke, jadi sudah diberikan contoh-contohnya ya Kakak Afifah ya. Baik Bu. Dari segi keuangan ya, kerugian keuangannya. Oke, kalau misalnya kalau kerugiannya sendiri atau punya keluarga itu korupsi juga nggak? Izin Bu.
Ya, kalau yang rugi itu adalah keluarga, diri kita sendiri, korupsi nggak? Kalau buat keluarga korupsi apa bukan? Kalau untuk keluarga itu misalnya saya punya adik bekerja juga gitu apa bagaimana ya Bu ya? Ya, Oh, itu itu korupsi bukan. eh, beda lagi tuh ya Bu ya. Nepotisme apa ya Bu ya? Oke, iya. Nanti kita lihat ya. Itu nanti ada kepentingan nggak di situ? Nanti ada kerugian nggak di situ ya? Ya betul Kakak Afifah ya. Ya, oke. Mohon izin kita lihat nih. Kita lihat definisi korupsi. Saya akan loncat sedikit ya. Ini harusnya ada kisah dahulu nih. Kita masuk ke pengertian korupsi. Jadi Kakak Afifah tadi sudah menjelaskan terkait dengan pengertian korupsi yang dialami masyarakat. Kalau dari segi tiga kata yang bisa kita sebut, apa kita kasih untuk korupsi itu apa? Kejahatan, apa lagi? Busuk atau maling ya? Ya, kakak sepakat nggak? Itu ya. Nah, itu tiga kata untuk korupsi. Nah, sekarang lagi marak-marak apa nih? Ketua KPK jadi tersangka ya. Nah, itu miris sekali kita ya. Jadi mudah-mudahan ya benar-benar bisa diusut ya. Dan ini juga jangan sampai memperburuk citra kita yang tadinya sudah terpuruk nih. Nilai kita, nilai survei indeks korupsi kita ya, indeks persepsi anti korupsi. Nah, ini kata-kata orang negara tetangga kita, korupsi, keserakahan, rasuah, kerja kotor, makan bangsa itu ya. Nah, kalau kita sendiri apa nih? Kalau menurut bahasa kita di KBBI, korup itu busuk, palsu, suap, dan itu kalau di kamus hukum suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang barang milik perusahaan negara, menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi tadi ya, menerima uang, dia ada uang diterima untuk kepentingan pribadi. Kalau di leksikon Webster, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah ini, jadi tolak ukurnya apa tuh? Ada pada kalau misalnya di luar nggak tahu nih apa-apa, berarti ada hal ya yang bertentangan mungkin dengan hati nurani kita dan juga dengan regulasi. Mari kita lihat regulasi di sini. Kalau di Transparansi Internasional yang mengatur ya, dia mengecek menilai indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia, korupsi itu dilihat dari sektor publik, perilaku pejabat publik. Bagaimana perilakunya itu, politikus, pegawai negeri, dan itu wajar atau legal itu memperkaya diri sendiri. Jadi secara wajar atau legal, dia melegalkan ya. Nah, atau yang tadi berkaitan dengan kekuasaannya, dia memanfaatkannya, menyalahgunakan. Nah, itu yang disebut korupsi. Itu. Dia ada penyalahgunaan wewenang. Sedangkan di negara kita mirip-mirip juga ya. Nah, tapi ketat lagi definisi korupsi itu ada 3 hal di sini. Menurut Undang-Undang 31 tahun 1999, Jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Nah, di sini itu yang merah-merah itu adalah clue kuncinya ya kakak-kakak ya. Jadi di pasal 2 disebutkan setiap orang yang sengaja melawan hukum. Jadi ada satu tuh. Melawan hukum satu. Kemudian melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dua kriteria. Lalu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 3. Jadi tiga hal tersebut nanti yang disebut dengan korupsi itu ya. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 miliar dan paling banyak 200 juta paling banyak 1 miliar. Nah, itu sebanding nggak nih dengan korupsi yang mereka lakukan kalau menurut undang-undang ini? Kira-kira kakak-kakak. Nggak sebanding ya. Dia korupsinya lebih dari 1 miliar. Cuma dihukum 20 tahun atau mengembalikan denda cuma 1 M. Yang sisanya seperti itu. Kerugian negara lebih banyak dari itu. Itu namanya biaya eksplisit. Biaya eksplisit korupsi. Biaya belum lagi biaya yang lain-lain untuk mengeluarkan tadi untuk perkara itu. Kemudian biaya untuk pencegahannya. Nah, itu nanti kita bahas ke depan. Nah, inilah selain dari dampak yang ditimbulkan. Ini yang dari korupsi ini dampak masifnya itu bukan hanya jumlahnya ini saja yang ini ya, jumlahnya ini yang berakibat kerugian di negara, tapi ke masyarakat, ke bangsa, ke masyarakat Indonesia yang banyak itu ya. Nah, itu nanti dampaknya kepada
generasi-generasi penerus kita, hutang negara juga banyak. Oke? Nah, sebelum masuk ke sini, saya ingin memutarkan film dahulu. Di sini di awal ada satu film dan satu kisah. Ini film ini, mengapa sih kita memberantas korupsi? Nah, sekarang saya tanya dahulu kakak-kakak, mengapa kita tadi paham untuk menghindar? Yang satu yang menjadi motivasi kita, kakak-kakak mudah-mudahan ini juga sama ya dengan saya. Ada satu ayat yang untuk memperkuat kita. Kenapa kita harus menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka? Nah, itu memperkuat kita untuk melakukan anti korupsi ini ya. Dan berintegritas. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita ingin kita di jalan yang lurus terus, tapi kan tidak mungkin. Karena apa? Karena faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi itu ada dari internal, dari eksternal. Nah, internal juga kalau kita masih ya tadi setengah-setengah ya, masih bisa digoda, masih tadi merasionalisasi, nanti ada faktor anti korupsi, faktor internalnya itu. Rasionalisasi masih bisa tadi beralih sebelah kanan atau sebelah kiri ya digoda bisikan-bisikan setan itu. Nah, itu kita bisa tergelincir nih kalau tidak diperkuat nanti dengan lingkungan. Nah, lingkungan juga sudah tidak kondusif misalnya, sudah tidak mendukung anti korupsi. Nah, juga jatuhlah kita ke kerugian yang besar itu, ke jurang api neraka ini. Karena korupsi itu apa kata Rasulullah kalau kita di agama kita ya, agama saya Islam, setiap tubuh, setiap barang, setiap tubuh yang berasal dari yang haram itu neraka lebih baik tempatnya. Jadi, nah itu tadi, kita jaga diri kita jangan sampai masuk hal-hal yang haram tadi. Oke, ini ya, baik diri kita atau keluarga kita. Nah, padahal kecil ya, kalau dia itu, ternyata gratifikasi kecil gitu, jangan sampai masuk ke sana. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pun melakukan seperti itu. Bahkan Rasulullah pun menyatakan, kalau seandainya anak saya mencuri, silakan potong tangannya. Itu pernyataan beliau. Nah, ini ada kisah dua orang tukang bangunan. Mengapa kita harus melakukan anti korupsi juga? Nah, saya ingin menggugah dengan kisah. Nah, ini ada dua orang tukang bangunan, Pak Ahmad dan Pak Budi. Ini untung nggak ada bapak-bapak di sini, yang ada kakak ade ya, Pak Ade. Nah, Pak Ahmad dan Pak Budi ini sudah 20 tahun bekerja sama majikannya. Dan di tahun ke-20 ini majikannya ingin memberikan masing-masing ingin membangun sebuah rumah seperti itu ya. Mereka disuruh bangun sebuah rumah masing-masing, dan urusannya pokoknya semuanya itu silahkan atur sendiri ya, pokoknya tahu jadi deh. Nah, Pak Ahmad melakukan seperti biasa dia melakukan pekerjaan sehari-hari selama 20 tahun. Pak Budi pun begitu, dia mengerjakan sebaik-baiknya, arsiteknya pun gitu ya, bahan bangunan pun, desainnya pun gitu, dikerjakan dengan sebaik mungkin seperti dia bekerja selama 20 tahun itu. Dan tibalah ya, mereka giat kerja dari pagi sampai sore, dan tibalah akhirnya pada penyelesaian finishing rumah tersebut, dan majikan pun melihat hasilnya. Nah, akhirnya pembangunan rumah selesai, majikan melihat, saya merasa puas atas hasil kerja kalian ini. Kalian telah setia bekerja dengan saya selama 20 tahun, dan di tahun ke-20 ini, sebagai penghargaan atas kesetiaan kalian, saya ingin berniat memberikan rumah, tapi saya khawatir rumah yang sudah saya berikan itu, yang saya persiapkan tersebut tidak sesuai seperti rumah yang kalian impikan. Oleh karena itu, saya minta kalian membangun sebuah rumah yang semua arsitek pengerjaannya kalian yang tentukan. Dan inilah hasilnya, inilah rumah impian kalian, yang kalian rancang dan bangun sendiri. Saya hadiahkan rumah ini untuk kalian. Nah, gimana tuh perasaan Pak Ahmad dan Pak Budi? Pasti kecewa ya Pak Ahmad ya. Aduh, kalau tahu gitu saya kerjain dari yang bagus-bagus nih dari awal. Kalau Pak Budi ya dia alhamdulillah bersyukur ya, karena memang seperti itulah dia membangun. Jadi ini balik lagi ke pelayanan yang kakak-kakak berikan. Kalau kita lihat pelayanan itu baik buruknya akan kembali ke kita juga kan, seperti itu. Dan yakinlah bahwa majikan kita sesungguhnya bukan, kalau di sini kan tuan ini atasan kita, majikan kita, rekan siapa? Pimpinan kita. Tapi kalau majikan sesungguhnya itu, kalau kita di dunia ini siapa majikan kita? Pasti Tuhan Yang Maha Kuasa, kan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia yang majikan sesungguhnya. Ya, jadi yakinlah apa yang kita lakukan di dunia pasti akan dikembalikan ke kita lagi.
Itu lesson learn kita dari kisah dua orang tukang bangunan. Jadi apa yang kita tanam akan kita tuai, dan sejatinya kita sedang membangun pekerjaan kita di dunia ini akan membangun rumah kita di surga nantinya. Seperti apa rumah itu kita yang tentukan ya, kakak-kakak ya. Mau bagaimanapun pelanggan kita gitu ya, ya kita harus melakukan itu dengan sebaik-baiknya, berakhlak tadi ya. Nah, karena apa? Karena dalam berakhlak dan itulah nilai-nilai kita yang kita pegang. Nah, ketika kita melalaikan tadi ya, dari ada kita punya SOP gitu ya, kita punya apa namanya aturan, nanti itu ya tadi mengecewakan pelanggan kita tentunya ya. Oke. Ini waktu kita mau habis ya. Nah, saya ingin cerita di sini ada kisah Adi kecil sampai ke besar. Ini sudah. Adi, Oke. Dia bilang kucing, padahal dia sendiri ya. Nah, Adi, Ya, Bu. oke. Dia bohong. Temannya. Iya, sayang. Udah dulu ya. Telepon dari siapa, sayang? Oh, dari nyokap. Oke, bohong, dia selingkuh. Ya, dari kecil dia selalu seperti itu. Bisa diatur, udah tahu kan? Dia nyogok. Nah, Korupsi, penjara menanti. Tidak anti korupsi berarti pro korupsi. Ya. Sudah dibuat itu, segera diberitahu. Baik, Pak. Saya tunggu headnya. Oke. Yang lain segera diet ya. Baik, Bos. Semua sudah di-add, di-confirm ya? Diam dan tidak melawan berarti kawan. Wah, gue di-add friend sama koruptor nih. Asik. Idih, amit-amit. Jadi teman koruptor, penghisap darah tahu. Jadi, gue diemin nih. Diem, berarti kawan. Ya udah, gue ignore ya. Jangan cuma di-ignore, delete aja sekalian. Yeah. Kalau nggak anti, berarti pro. Sip, gua share ya. Tidak anti korupsi berarti pro korupsi. Lawan korupsi. oke, ini terjadi kelambatan di sini ya. Ya, jadi video tadi mengisahkan tentang nilai-nilai yang tertanam dari kecil gitu ya. Imprint yang tertanam dari kecil itu akan berpengaruh sampai ke besar. Bayangkan tadi kasus adik kecil yang tidak dikoreksi di waktu kecil, nilai-nilai kejujuran itu tidak ditanamkan, akan berdampak ke besarnya seperti itu. Jadi imprint itu penting sekali. Jadi kakak-kakak yang berulang-ulang itu ya, yang tertanam berulang-ulang, dia bohong, tidak dikoreksi sama ibunya, tidak dijelaskan, berbohong itu kucing, Bu. Nah, itu dia mengalihkan, padahal itu dia. Nah, padahal remeh ya, anak-anak kecil, kenapa sih anak-anak kecil itu bisa seperti itu ya? Nah, harusnya di-cut dari situ, gitu ya. Oh, biasa kok, gitu, nggak apa-apa kok, itu masih anak kecil, gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu, gitu ya. Harus kita aware nih dengan apa bibit-bibit seperti itu. Jadi hal seperti itu juga perlu kita tanamkan ke anak kita. Misalnya kalau misalnya dia bercanda juga, atau dia bukan kayak seperti anak saya nih, bukan kakak itu, adek, bun gitu. Nah, saya jelaskan kalau kakak tidak boleh seperti itu karena itu adalah suatu kebohongan. Nah, itu harus jelaskan. Dia harus mengakui perbuatannya. Kalau itu dia tidak boleh mengalihkan ke orang lain. Nah, akibatnya ke situ tadi ya. Dari kasus kecil sampai ke dewasa. Nah, video adik kecil dan nggak dewasa itu. Dan, nah di ujung itu ada anti korupsinya. Pesan anti korupsinya apa? Keberpihakan kita itu. Kita diam pun itu termasuk apa? Berpihak ke pro korupsi ternyata ya. Nah, itu. Jadi kisah seorang apa? Semut ya misalnya. Dengan pasukan apa Nabi Sulaiman ya, kamu berpihak kepada siapa nih, pada kebaikan atau keburukan? Ya kita berpihak ke mana nih, harus disuarakan. Kalau yang benar tadi tidak bersuara, pasti yang ini tadi, yang koruptor, yang korupsi tadi, yang tidak benar tadi, yang terdepan gitu, yang menguasai seperti itu. Oke, nah ini ya video lesson learn-nya kita lewat. Ini tadi sudah. Kita lanjut ke, nah, jenis-jenis. Apa sih jenis-jenis? Ini
Bu Yuyun, Habis ya waktunya ya. 5 Oke, menit lagi ya. balik lagi. Oke. Nah, kita punya 7 delik. Dari 30 delik jenis tindak pidana korupsi di Undang-Undang 3199 tadi, ada 7. Yang paling banyak itu di delik gratifikasi, ada juga pemerasan dalam jabatan, kemudian ada penyuapan dan benturan kepentingan. Nah, untuk kerugian keuangan negara ini pasal yang paling ini ya, yang paling sudah apa namanya sudah pasal besarnya istilahnya ya. Nah, kerugian keuangan negara apapun yang menjadi kerugian keuangan negara masuk ke sana. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan. Dia harus punya jabatan dulu. Nah, ini ya, ada jabatan dan digelapkan untuk suatu tujuan penyalahgunaan wewenangnya. Lalu kemudian terkait dengan apa namanya benturan kepentingan. Ini biasanya ada keluarga atau apa ya, ada konflik of interest di situ ya. Nah, nepotisme bisa masuk di sini juga nanti bisa jadi nanti benturan kepentingan dia apa ada sesuatu hal yang mungkin akan menjurus ke satu pihak seperti itu ya, tidak netral lagi ya. Kemudian gratifikasi. Nah, ini pemberian cuma-cuma. Gratifikasi ada suap menyuap juga. Nah, apa bedanya nanti gratifikasi suap menyuap? Kalau nanti gratifikasi itu dari bawah, si penerima layanan tidak meminta, tapi dia dari bawah yang aktif. Kalau suap menyuap ada kesepakatan nih, sama-sama nih, yang memberi sama yang menerima juga deal-dealan gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau pemerasan dari atas nih, kalau kamu nggak ngasih ini, nanti bla 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 bla. Jadi pemeras, yang pemberi pelayanan yang meras masyarakat. Seperti itu, meras pasien. Nah, perbuatan curang ini, perbuatan curang agar bisa menyelamatkan atau menguntungkan salah satu pihak. Jadi, kurangi kualitasnya atau apa. Jadi, salah satu pihak diuntungkan. Oke, ini contoh 7. Itu nanti bisa didalamin lagi tentunya ya. Karena hanya 1 JP. Jadi, nanti kakak di puskesmas itu bisa jadi banyak kasus yang ada tapi tidak terlihat ya. Nah, peran kakak-kakak apa nih yang ada di puskesmas? Ya, kalau sudah tahu berarti harus tadi anti korupsi, jangan pro gitu ya. Kalau kita mendiamkan hal itu, kita masuk ke sana juga. Kalau kita punya kekuatan untuk mengubahnya dengan tangan, kita ubah dengan tangan. Kalau enggak ubah dengan tangan, dengan suara, dengan kata-kata kita. Kalau enggak, ya tadi dengan hati selama-lamanya iman ya tadi ya. Oke, yang kakak-kakak bisa lakukan apa? Sebagai penyuluh anti korupsi, nanti saya ngikut anti korupsi apa? Untuk membangun zona integritas di puskesmas misalnya. Atau di dinas kesehatan saya, di tempat kerja saya gitu ya. Oke, itu. Oke, nah ini tadi bedanya ya, suap menyuap, pemerasan. Nah, nanti bisa dibuka-buka, nanti slide-nya saya kasih ke Kak Prapti, ini linknya ada ya, kalau mau mempelajari lagi. Kemudian yang tidak wajib dilaporkan, nah banyak. Jadi termasuk gimmick-gimmick, gimmick-gimmick pada saat seminar, webinar yang dibagi untuk semua orang, bukan salah satu gitu ya. Jadi nggak ada konflik kepentingan di situ. Nah itu nggak. Terus ada acara akikah atau Gratifikasi apa. yang Nah, itu nanti kakak-kakak bisa buka di situ. Jangan sampai kita terjebak nanti menjadi rasionalisasi. Oh ini kan masuk gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan dan tidak termasuk gratifikasi yang yang termasuk korupsi itu gitu ya, rasionalisasi akhirnya kita. Oke, ini kerugiannya, dampak masifnya biaya korupsi itu sangat luar biasa. Itu kalau jumlah korupsi dari kita dari tahun berapa tuh, dari udah lama ya sampai sekarang itu rasanya Indonesia ini sudah jadi negara maju ya. Buktinya Korea sama kita tahun menangnya sama tuh, Jepang juga di bom atom, kan Jepang lebih maju gitu ya. Apa sih yang kurang dari kita gitu ya? Tadi mindsetnya, tadi orang-orang yang tadi berkuasa atau yang diberikan amanah kurang amanah seperti itu. Oke ya, banyak faktor kita yang ini yang perlu kita benahi. Dan mungkin salah satunya kakak-kakak bisa memberikan sumbangsinya tadi untuk menjadi penyuluh ya. Oke, ini biaya-biaya yang diakibatkan dari korupsi ini, ada eksplisit, implisit, biaya antisipasi untuk tindak korupsi itu, atau nanti reaksi terhadap korupsi, ada yang demo, ada apa, tidak ini ya, tidak menginginkan hal itu gitu ya, tidak puas. Nah itu juga ada biayanya ini, jadi berdampak terhadap hukum, pendidikan, gitu ya, kualitas kita, bidang sosial, kepercayaan terhadap pelayanan kita ya, terhadap sektor ini ya, pemerintah juga kurang jadinya, itu pertahanan dan kesehatan juga, di politik juga. Oke, nah faktornya apa? Tadi saya sudah sebutkan internal dan eksternal. Internal kita harus kuat juga, needs dan greed. Oh, kenapa sih orang-orang itu udah kaya, mungkin pengen kaya lagi? Greed, ternyata ada keserakahan di situ ya, dan dorongan. Nanti ada faktor rasionalisasi juga. Saya kan udah wajar, saya kan ngasih pelayanan ini, kenapa sih nggak boleh ngambil dikit? Nah, itu
yang nggak bolehnya itu ada rasionalisasi. Padahal tolok ukurnya bukan itu kan bukan punya kita tadi, itu uang negara, kerugian keuangan negara tadi, 3 hal tadi yang jadi tolok ukurnya. Kemudian faktor eksternal, lingkungan dan sistem. Oke, nanti bisa dipelajari lagi ya, grid, GON teori, ada paparan, kemudian rasionalisasi tadi, dan CDMA tadi. Korupsi itu terjadi kenapa tadi? Ada direksionalisasi kekuasaan dan monopoli, kurangnya akuntabilitas. Nah, ini yang menyebabkan korupsi. Ini tadi sudah dibahas, dasar hukum, kemudian strategi, salah satunya, nah, ada pendidikan budaya anti korupsi dan juga membangun budaya anti korupsi dengan zona integritas di tempat tugas KKK. Kita belajar dari pemimpin-pemimpin kita yang anti korupsi, Bapak Baharudin Lopa, Bapak Muhammad Hatta, yang beliau pun sampai akhir hidupnya juga nggak bisa beli sepatu Beli ya. Bahkan istrinya pun gitu ya, mau beli mesin jahit gitu ya, besok ada sunring ya, kenapa nggak bilang-bilang gitu, jadi nggak bisa beli gitu. Tuh, orang serumahnya juga. Nah, tujuan akhir kita apa sih? Nah, ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, ini tujuan kita. Oke, dan kita belajar dari negara anti korupsi. Apa yang kurang dari kita? Ya tadi, kita semua melakukan dengan negara-negara, tapi tadi kurang ketat hukumannya, bisa tadi orang bisa dengan leluasa tadi ya melakukan korupsi tidak ditindak. Dan ini ada 3 indikator, indeks persepsi perilaku anti korupsi, SPI ya, survei penilaian integritas dari KPK, indeks persepsi korupsi dari Transparansi Internasional tadi, kalau yang IPAK ini dari BPS, seperti itu ya. Nah, ini survei-surveinya, dan KKK juga akan terlibat nanti dalam melakukan roadmap untuk WBK. Pasti itu akan dinilai survei persepsi anti korupsi, adakah nanti diterapkan tadi ya 6 unsur persiapan ya, dan juga hasilnya gitu ya. Unsur hasilnya 2 itu, survei kepuasan pelanggan dan survei persepsi anti korupsi. Oke. Nah, iya. Bagaimana Mbak Yuyun? Bentar, 1 menit lagi Kak waktu ya. Nah, strategi pemberantasan kita punya 3 sula dari KPK ya. Sula pertama yaitu pendidikan, pencegahan, dan pemberantasan. Ini 3 sula ini, oke. Kemudian aksinya apa yang Kakak lakukan? Akreditasi sudah memperkuat ini, dan juga kakak nanti ada pembangunan zona integritas dari daerahnya ya. Pasti dari Tangerang Selatan itu akan meroadmap puskesmasnya untuk WBK gitu ya, membentuk UPG seperti itu. Dan juga ini ada 6 unsur pengungkit, di salah satunya ini untuk akuntabilitas kinerja dan pengawasan di manajemen risiko pelayanan publik di masing-masing unsur ini, dan di 40%-nya itu ada survei penilaian anti korupsi dan kualitas pelayanan SKM itu. Oke. Dan dari saya terakhir, nah ini ada rencana tindak lanjutnya kakak, mudah-mudahan nanti menjadi ini salah satu pintu kita untuk masuk surganya nanti ya, pintu integritas ini. Kesan saya mudah-mudahan kita bisa menyalakan, sebagai penyuluh, kita bisa menyalakan api ya. Kita memberikan penerangan bagi orang-orang sekitar kita. Silakan untuk yang terpanggil menjadi penyuluh anti korupsi. Ini Kakak Prapti nanti tahun depan ya, sama-sama nih sama Kakak Prapti nanti. Mudah-mudahan saya dorong dia untuk jadi penyuluh juga. Oke, ini ya. Buka di ACLC KPK, ikuti e-learning padi. Tulisannya jangan sampai salah ya. Nanti tanya Kakak Prapti, dia salah soalnya bukan yang bukan pengetahuan anti korupsi dasar dan integritas. Jadi e-learningnya tulisannya itu ya, pengetahuan anti korupsi dasar dan integritas. Dapatkan sertifikatnya itu 5 hari, ini bisa tuh 2 hari, 3 hari, tergantung kakak mau menyelesaikannya kapan. Sudah dapat itu kakak buka di LSW KPK, daftar ya. Nanti kalau sudah buka open untuk uji kompetensi asesmen jarak jauhnya itu biasanya di awal tahun tuh, nanti di open tuh, diumumkan di website ini. Kakak baru masukkan tuh submit. Untuk bukti-buktinya itu harus sudah ada dulu sebelum kakak masuk untuk ini ya. Jadi persiapan dari sekarang bukti-buktinya itu. Oke, itu dari saya. Kalau berminat lagi masukkan nomor saya di sini, ada 0877783888241. Dari saya, Master apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Oke? Dari saya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kakak Prapti. Terima kasih Mbak Yuyun. Meskipun 1 jam pembelajaran, mudah-mudahan memberikan
pintu awal untuk teman-teman terbayang terkait anti korupsi. Terima kasih Mbak Yuyun. Iya, terima kasih. Ketemu besok Senin insya Allah ya. Ya, terima kasih Kakak Prati. Oke, baik, terima kasih. Di live ya. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, untuk materi anti korupsi sudah selesai. Saya ingin bertanya, adakah yang belum sholat asar? Silahkan sholat asar terlebih dahulu. Saya tunggu sampai di sini, baru kita mulai lagi untuk materi selanjutnya gitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, biar jangan sampai saya disalahin karena belum asar nih sampai jam 5:30 nanti. Ya silahkan asar terlebih dahulu yang belum asar.